Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dinamika Islam yang dirahmati Allah, dikisahkan pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar untuk memohon turunnya hujan. Yang ketika itu bumi kering kerontang dan tidak pernah turun hujan sekalipun. Tapi meskipun begitu, Umar itu hanya beristighfar saja. Kemudian mereka berkata, "Kami tidak melihat engkau meminta hujan." Maka Umar menjawab yang jawaban itu, dia membaca firman Allah, yaitu surat Nuh ayat 10 dan 11 yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Dan juga firman Allah di dalam Quran surat Hud ayat 3 yang artinya, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian itu, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu secara terus-menerus sampai kepada waktu yang telah ditentukan." Dari Khawat bin Jubair berkata, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, manusia dilanda kekeringan yang sangat parah, dan akhirnya Umar mengimami orang-orang untuk sholat 2 rakaat, dan ia menyilangkan kedua ujung sorbannya, yang sebelah kanan ke kiri dan yang sebelah kiri ke kanan. Lalu ia menengadahkan tangannya dan berkata, "Ya Allah, kami memohon ampunan kepadamu dan memohon turunnya hujan kepadamu." Umar berkata, Umar tidak beranjak dari tempatnya sehingga hujan turun mengguyur mereka. Dan pada saat itu sekelompok Arab Badui datang ke Madinah. Kemudian mereka menemui Umar bin Khattab dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, ketika kami berada di lembah pada hari itu dan pada saat itu, tiba-tiba kami dipayungi awan. Lalu kami mendengar sebuah suara berkata, 'Awan telah datang kepadamu, Abu Hafs.'" Ketika Muslim paceklik datang pada masa Umar bin Khattab, Abbas bin Abdul Muthalib mengimami sholat istisqa. Kemudian ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya tidak akan turun azab dari langit kecuali karena sebuah dosa, dan tiada yang bisa mencegahnya kecuali dengan taubat orang-orang yang telah datang kepadaku karena hubunganku dengan Nabimu Rasulullah SAW untuk meminta kepadamu. Inilah tangan-tangan kami yang penuh dosa terulur kepadamu. Sambutlah kami dengan taubat. Engkau adalah pemimpin yang tidak akan membiarkan orang-orang tersesat. Engkau tidak akan membiarkan orang yang lemah tetap dalam kesia-siaan. Yang lemah telah menangis dan yang kuat telah melemah. Pengaduan pun telah dipanjatkan. Engkau Maha mengetahui segala rahasia dan yang tersembunyi. Ya Allah, tolonglah mereka dengan pertolongan sebelum mereka berputus asa dan kemudian hancur. Sesungguhnya tiada yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir." Dan ketika Abbas bin Abdul Muthalib selesai berdoa, maka langit dan gunung pun bergetar. Ibnu Mubarak berkata, "Aku tiba di Mekah. Ketika itu manusia sedang berada dalam kekeringan. Kemudian mereka memohon hujan di Masjidil Haram, dan aku berada di tengah-tengah mereka di belakang rombongan Bani Saibah. Tiba-tiba seorang anak berkulit hitam maju mendekatiku. Ia membawa 2 helai tali. Satu dipakai untuk mengikat kainnya, sedangkan yang satu lagi ia letakkan di bahunya. Kemudian ia mencari tempat yang agak tersembunyi di sebelahku. Lalu aku mendengar ia berdoa, "Ya Tuhanku, wajah-wajah ini telah kusam karena banyaknya dosa dan amalan buruk. Dan Engkau telah menahan turunnya hujan sebagai pelajaran kepada makhluk ini. Aku memohon kepadamu, wahai Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Pemurah, Zat yang tidak dikenal hambanya kecuali keindahannya, maka turunkanlah hujan kepada mereka sekarang." Ibnu Mubarak berkata, ia terus mengucapkan sekarang, sehingga langit pun menjadi mendung dengan awan, dan hujan pun turun dengan lebatnya. Kemudian ia duduk di tempatnya sambil bertasbih. Demikianlah saudaraku, itulah kisah singkat pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang membuktikan kepada kita semuanya tentang istighfar yang bisa mengatasi berbagai macam masalah, yaitu mengatasi masalah kekeringan. Jadi saudaraku, jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan hidup yang tiada henti, maka perbanyaklah istighfar setiap hari agar kita menjadi orang-orang yang beruntung.